Tidak ada kepala desa yang tidak ingin desanya maju. Pasti mereka punya cita-cita yang sama. Nah, kalau saya sebagai kepala desa ada gaji 3,5 juta itu sama sekali tidak mencukupi. Kalau sering-sering istilahnya pilkades, tidak akan lulus di desa ini. Kepala desa ini sebagai ujung tombak pembangunan. Kemiskinan memang merupakan hal yang kompleks, yang penanggulangannya harus terintegrasi dengan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Namun, hal yang paling penting dari penanggulangan kemiskinan adalah tepat sasaran. Upaya penurunan kemiskinan ekstrim membutuhkan analisis yang tepat terkait sasaran, mengetahui akar permasalahannya, dan perlu melibatkan semua komponen seperti anggaran, program, dan strategi penanganan yang tepat dan terpadu. Tentunya, hal tersebut membutuhkan prinsip berkelanjutan, tidak bersifat temporer, sehingga masyarakat miskin ekstrim bisa ditangani dengan baik. Ini sebenarnya juga berdampak kepada secara keseluruhan. Nah, apalagi kita di Jawa Tengah itu kan kita IPM juga paling rendah, Kabupaten Brebes. Kemudian kabupaten paling miskin juga di Jawa Tengah. Jadi ini mungkin juga ada faktor lain kaitannya dengan pendapatan dari masyarakat di Kabupaten Brebes. Menapaki perjalanan menuju Kabupaten Brebes 6 jam, menyusuri jalur tol dari Jakarta ke Jawa Tengah. Kami berkesempatan singgah di beberapa desa sebelum memasuki kota Brebes. Bumi Ayu, salah satu desa yang kami datangi, di mana masyarakatnya sangat bersahaja dengan komunitas petani yang masih alami. Tim Aksi Dewan akhirnya mencoba mendalami permasalahan yang saat ini menjadi buah bibir di kalangan perangkat desa. Mereka yang menjadi ujung tombak pembangunan, banyak beberapa merasa resah dan galau di dalam rangka bagaimana menjabarkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di tingkat desa. Namun demikian, ada yang dikeluhkan antara kebijakan-kebijakan di pemerintah pusat dan juga keinginan masyarakat warga desa. Ya, sebuah sistem pemerintahan terkecil di negara ini. Pemerintahan desa menjadi salah satu pelaksana lapangan untuk mengakomodir kegiatan masyarakat desa, di mana kebutuhan akan sarana dan prasarana desa menjadi salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan para perangkat desa dalam melayani masyarakat setempat. Tidak ada kepala desa yang tidak ingin masyarakatnya sejahtera, tidak ingin desanya maju. Pasti mereka punya cita-cita yang sama. Cuman kadang-kadang kayak gitu, datanya berbeda, Mas. Kita dikatakan miskin lah, kita dikatakan stunting lah. Ya, itu yang kadang-kadang kita terasa, saya sudah kerja loh, 5 tahun loh. Dan saya sudah sesuai regulasi loh. Dan apa yang menjadi arahan dari pemerintah, misalnya kita harus menangani kemiskinan, itu sudah laksanakan. Kedatangan tim Aksi Dewan pun disambut anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Agung Widiantoro. Diskusi kami pun mendapatkan jawaban bagaimana Agung mengapresiasi kinerja pejabat Bupati Brebes, Urip Sihabudin, mengambil langkah cepat, menganalisa dan mengevaluasi perjalanan anggaran pendapatan daerah tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan RAPBD di tahun 2024 mendatang. Pola kita pertama adalah untuk memastikan yang ekstrim ini harus 0% sesuai arahan Pak Presiden, maka saya sudah perintahkan di samping pertama evaluasi dulu, profil dulu datanya, clearkan data. Maka profil itu sampai 2 kali. Satu oleh dinas sosial, yang kedua oleh dinas-dinas yang pendamping. 42 desa ini yang miskin ekstrim, kemudian saya perintahkan satu desa ekstrim itu kemudian didampingi oleh satu OPD. OPD itu yang tanggung jawab nanti di 2024 harus kosong.
Sebagai politisi senior Partai Golkar yang juga anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, tim Aksi Dewan bersama-sama menyidak kerusakan infrastruktur jalan yang bisa jadi salah satu pemicu kondisi kemiskinan ekstrim yang disandang Kabupaten Brebes. Jalan kabupaten yang ada di Desa Kedung rusak parah, sampai-sampai ada kejadian warga mau melahirkan, saya bawa pakai mobil siaga aja, belum nyampe puskesmas sudah melahirkan di jalan. Jadi masih ada banyak jalan-jalan di desa yang memang perlu dibangun dan diperbaiki, utamanya dan utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahului. Jalan-jalan yang kita akan tangani dari yang 40% yang rusak itu adalah jalan-jalan yang pertama yang merupakan poros untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua adalah poros antar kecamatan. Itu yang ketiga soal perbatasan. Itu harus kita jaga. Dengan perhatian dari Mas Agung bisa merealisasikan jalan yang kurang lebih 4 kilo yang ada yang dulunya rusak parah, sekarang alhamdulillah sudah dibetonisasi semua. Kemudian yang berkaitan dengan kualitas hidup, banyak sekali. Pembangunan air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, PAUD, MCK. Ini juga dari dana desa dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas SDM dari masyarakat di desa. Beratnya melayani masyarakat desa yang kebanyakan petani dan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan minimal membuat para perangkat desa merasakan ketidakseimbangan antara ekonomi dan tugas mereka selama ini. Nah, kalau saya sebagai kepala desa ada gaji 3,5 juta itu sama sekali tidak mencukupi. Tidak sedikit dari kepala desa ini yang berharap kepada pemerintah pusat untuk bagaimana memikirkan, menelurkan kebijakan berupa siltap, penghasilan tetap untuk kepala desa yang sebanding dengan beban kerja yang memang dirasakan langsung oleh kawan-kawan kepala desa dan juga perangkat desa. Saat ini, taraf hidup perangkat desa tidaklah semanis jabatannya. Dipilih warga langsung, mendapatkan dana desa, tidak serta-merta membuat perangkat desa mendadak hidup kaya. Padahal status kepegawaian mereka dan penghasilannya tidaklah jelas. Janji-janji kepala desa ketika kampanye itu dia tuangkan di RPJMdes itu. Jika nanti akan muncul usulan-usulan dan itu tidak terhingga. Karena betapapun kepala desa ini sebagai ujung tombak pembangunan. Pemerintah bertekad kuat memajukan Indonesia dari pinggiran. Maka melalui dana desa ini diharapkan semua kebutuhan masyarakat yang memiliki daya ungkit kesejahteraan ekonomi bisa tercukupi. Hak akan kesejahteraan pemangku pelaksanaan pemerintahan desa akan menjadi salah satu upaya pemerataan kesejahteraan di desa. Janji-janji pemerintah untuk mensejahterakan pemerintahan desa menjadi momok tersendiri. Dan inilah yang membuat protes para kepala desa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai aspirasi suara rakyat. Tentunya untuk merevisi undang-undang itu kan harus melalui usulan, apakah dari DPR, apakah dari pemerintah. Nah, DPR sudah berinisiatif untuk mengusulkan revisi itu. Tinggal sekarang pemerintah, maka para kepala desa diminta untuk ke Kementerian Dalam Negeri tentunya ya untuk mengusulkan ini menjadi usulan kita bersama-sama. Jadi usul inisiatif DPR yang disambut usul dari pemerintah sehingga segera bisa kita bahas di sana. Karena memang apa yang diusulkan oleh para kepala desa adalah penting. Termasuk itu tadi moratorium, termasuk masa jabatan.
Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, ratusan kepala desa membanjiri gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan pada tanggal 31 Januari 2024, mereka melakukan demo kembali. Supaya bisa maju, bisa tentram. Kalau sering-sering istilahnya pilkades, itu tidak akan kondusif desa itu. Kita ini memimpinnya loh agak kesulitan, adaptasinya loh. Menghadapi kejadian tersebut, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diwakili oleh Sukmi Dasko menemui pihak pendemo, dan hal ini merupakan aksi spontanitas anggota dalam menyerap aspirasi massa. Tim aksi Dewan pun ikut dalam kerumunan untuk mencari fakta di lapangan. Bagaimana tuntutan sebenarnya yang diharapkan pendemo hingga menyeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk revisi itu ada dua yang berkompeten, yaitu pemerintah dan DPR. Nah, oleh karena itu mereka juga saya minta untuk melakukan lobby ke pemerintah, dan siang ini Badan Legislasi DPR akan menerima perwakilan dari kepala-kepala desa untuk mendengarkan pointers-pointers dan terutama harapan dari para kepala desa agar revisi Undang-Undang Nomor 6 ini bisa masuk dalam prolegnas di 2023. Sudah saatnya pemerintah pusat membuat desain besar penataan daerah tentang pemerintahan desa. Karena apa? Dukungan ini tidak hanya sebatas tentang masa jabatan dan perbaikan kesejahteraan saja, tetapi lebih kepada tugas pokok fungsi perangkat desa sebagai administratur pemerintahan desa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya memparipurnakan persetujuan tingkat pertama pada Maret 2024 dan akan disegerakan di bulan April 2024 setelah pelaksanaan pemilihan umum 2024. Terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut. 1. Penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Ini sudah menjadi satu keputusan yang terbaik untuk semua ya, dan ini tentu saja sudah prosesnya sudah panjang ya, kita semua juga udah tahu, udah melibatkan semua pihak, prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan dan proses dinamika di lapangan juga banyak sekali, dan ini yang terbaik insya Allah ke depan dan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya tapi juga bagi kesejahteraan desanya. Sejak adanya dana desa, desa mendapatkan dana sebesar 1 miliar rupiah setiap tahun untuk setiap desa. Dengan dana ini, desa ada harapan pembangunan akan dapat dibangun dari tingkat desa sehingga pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat akar rumput. Baik dari sisi ekonomi, desa dapat menjadi maju dan berkembang.